Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Rafiul. Kali ini yang akan kita bahas masih tentang persiapan tes CPNS 2021, di mana yang kita bicarakan kali ini adalah tips dan pola pikir dalam menyelesaikan soal-soal kemampuan verbal. Di video sebelumnya, ini merupakan video part 3, kita sudah membahas tentang kemampuan numerik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemampuan verbal. Apa saja yang biasa ditanyakan di kemampuan verbal ini? Yaitu yang pertama tentang arti kata, padanan kata atau sinonim, kemudian lawan kata atau antonim, dan analogi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas mungkin tiga dulu karena mungkin tips dan pola pikirnya akan serupa, yaitu tentang arti kata, kemudian sinonim dan antonim. Oke, kita mulai yang pertama. Silakan disimak videonya sampai akhir karena tips dan pola pikirnya akan saya sampaikan pada setiap penyelesaian soal. Oke, kita mulai yang pertama, arti kata. Nah, arti kata, ya ini berarti tipsnya adalah untuk memperbanyak arti kata, kita harus sering membaca dan mendengarkan, ya. Sering-sering membaca, kemudian mendengarkan misalnya debat-debat yang biasanya Rocky Gerung itu ya, Rocky Gerung yang banyak memperkaya wawasan kita atau bahasa-bahasa, kekayaan bahasa kita. Oke, kita mulai yang pertama, nomor 1, duktus. Ya, duktus ini nanti adalah pengecohnya di damping ini, ya, pengecohnya di damping. Duafa tidak, ya, duafa bukan duktus, ya, masuk arti katanya dia untuk yang fakir miskin. Tinggal ini mual, pembuluh dan kan pembalut. Nah, jadi untuk duktus ini menurut KBBI kita jawab. Ini menurut KBBI artinya pembuluh atau saluran, ya. Sedangkan pengecohnya tadi ini damping, ya. Damping ini mungkin Anda pernah dengar politik Jepang setelah Perang Dunia Kedua untuk membangkitkan ekonominya melakukan politik dumping. Apa itu politik dumping? Artinya sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah yang besar dengan harga yang rendah sekali, sementara di dalam negeri harganya lebih mahal. Itulah dumping, ya, politik dumping. Oke, yang nomor 2, paradoks. Nah, paradoks ini kita lihat dulu, ya, secara satu persatu. Menurut KBBI, ya, nah, kerangka pikir, ya, adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep, itu namanya kerangka pikir. Kemudian paradise, ya, paradise artinya surga. Paralelogram, ya, ini bagi orang matematika akan lebih familiar dengan ini, artinya persegi miring atau jajaran genjang, ya, atau genjang. Itu paralelogram. Nah, sementara parameter ini adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan. Nah, paradoks ini seperti ini. Nah, paradoks artinya pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Ya, tuh biasa yang suka debat ini mengungkapkan fakta-fakta di para pakar-pakar politik ini yang digunakan, yaitu jadi istilahnya mereka itu adalah paradoks, yaitu jadi untuk kata paradoks ini lebih benarnya kemana? Ke seolah-olah berlawanan. Jadi jawabannya adalah B, seolah-olah berlawanan. Oke, nomor 3, bunzana. Ya, bunzana ini di dunia ekonomi, ya, dunia ekonomi dan bisnis ini sering pasti familiar dengan kata bunzana ini, ya. Judul film bukan, mungkin agak benar untuk judul film, ya. Kobo, nah, kebahagiaan, kesedihan, kemakmuran. Nah, ini kita lihat menurut KBBI, bunzana artinya sumber keuntungan dan kemakmuran, ya. Untuk memperkaya bahasanya tadi ini adalah sering-sering membaca dan sering-sering mendengarkan, ya. Bunzana artinya sumber keuntungan dan kemakmuran.
Nah, di dunia ekonomi atau di bidang ekonomi dan bisnis, keuntungan artinya keuntungan sangat besar yang diperoleh suatu perusahaan di luar perkiraan, atau keuntungan besar yang didapatkan dalam suatu investasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pemilik investasi secara tiba-tiba. Itu namanya bonzana. Jadi yang benar di sini adalah B, kemakmuran. Jadi bonzana itu artinya kemakmuran, ya, bukan kesedihan, bukan kebo, bukan judul film, dan bukan kebahagiaan. Karena di sini adalah kemakmuran. Oke, nomor 4, spirometer. Nah, ini kata-kata atau yang berakhiran dengan meter ini sudah berarti ini alat-alat ukur, ya, alat-alat ukur. Tinggal kita menerjemahkan ini arti spiro ini, ya, spiro. Spiro itu apa kata dasarnya? Kita mungkin mendengar termometer, berarti itu untuk mengukur termo atau suhu. Ya, ada kemudian mengukur apa ya, barometer, ya. Barometer itu berarti tekanan, ya, untuk mengukur tekanan. Kita lihat alat untuk mengukur kandungan spiritus, ya, bukan ini, karena kata dasar spiro itu adalah, jangan karena mirip-mirip spiro dengan spiritus, yaitu lain, ya, lain. Ya. Nah, di sini jawabannya adalah spiro artinya nafas. Nafas, kita lihat alat untuk mengukur penyakit jiwa, bukan alat untuk mengukur nafas. Jadi jawabannya adalah C, karena spiro itu artinya nafas, ya. Jadi spirometer adalah alat untuk mengukur nafas, ya. Nomor 5, seloka. Nah, ini untuk di dunia sastra, ya, dan bahasa pasti familiar dengan kata seloka ini. Jadi lagi-lagi tipsnya untuk di arti kata ini, ya, perbanyak membaca, ya, istilah-istilah masing-masing bidang itu yang familiar. Yang mana tadi di bidang ekonomi sudah ada, di bidang kedokteran ada spirometer, kemudian kali ini ada di dunia sastra, ya, tentang seloka. Nah, seloka ini bejana, kendi, ini nggak nyambung, ya. Seloki, seloki bukan berarti tulisannya mirip, katanya mirip, maka ini jawabannya artinya seloka itu sama dengan seloki. Belum tentu, ya. Sekarang kita lihat arti katanya menurut KBBI. Seloka adalah jenis puisi yang mengandung ajaran atau sindiran dan sebagainya, biasanya terdiri atas 4 larik yang berirama AAA yang mengandung sampiran dan isi. Nah, untuk yang cocok dengan pengertian ini, dari kelima pilihan ini yang benar adalah sajak. Bukan lagu, karena lagu bukan jenis puisi, tapi dia nyanyian, ya. Oke, untuk itu 5 nomor untuk yang arti kata. Sekarang kita ke sini, padanan kata atau sinonim. Padanan kata atau sinonim. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, itu tips dari sinonim ini adalah Anda harus benar-benar fokus, karena biasanya diacak dalam pertanyaan tes CPNS itu, ya, yang ditanyakan nomor 1 misalnya, nomor 1-nya itu adalah antonim, nomor 2-nya itu sinonim, nomor 3-nya sinonim lagi, nomor 4-nya antonim, maka Anda harus benar-benar fokus, jangan sampai terbolak-balik, ya. Tadi nomor 1 antonim, tiba-tiba masuk nomor 2 sinonim, antonim Anda jawab benar, perkiraan Anda nomor 2 itu masih antonim juga, ternyata yang ditanyakan itu adalah sinonim. Jadi intinya untuk menjawab padanan kata sinonim ini, Anda harus benar-benar fokus, jangan sampai tertukar dengan antonim. Oke, kita lihat yang pertama, sijil. Nah, sijil ada pilihannya sijil 1, jasa benar bahasa Jawa, siji itu 1 ini, maka Anda pilih 1 ini, ya. Padahal itu bukan, ini ada S-nya siji. Nah, ganjil dan genap ini juga bukan, ya. Ganjil, genap bukan, tidak. Biasanya untuk ganjil itu, untuk sinonim itu adalah gasal, ya. Di sijil ini nggak masuk, genap nggak masuk. Nah, yang
tinggal ini ijazah dan piagam ini. Nah, ijazah dan piagam. Tapi piagam ini biasanya itu sinonimnya itu adalah plakat. Jadi kemungkinan itu adalah ijazah. Jadi kita jawab, kita lihat menurut KBBI sijil itu sepadan dengan kata ijazah. Ya. Jadi jawabannya B. Nomor 2, interim. Ya, pernah dengar kata interim? Biasanya itu adalah penggantian jabatannya. Misalnya ada bupati ataulah kepala desa ya, kepala desa memasuki periode kedua, biasa itu ada dalam selama mengikuti kampanye pemilihan kepala desa, maka ada jabatan yang diberikan kepada seseorang, namanya itu interim. Ya, interim itu arti jabatan yang sementara kita kenal. Nah, jadi yang sama dengan interim ini bukan internal, bukan selingan, bukan wawancara interview, ya, selingan itu intermezzo, antar pribadi itu intim, ini sementara. Jadi jawabannya itu adalah sementara. Kita lihat jawaban interim sepadan dengan kata sementara. Oke, nomor 3, latif. Ya, latif ini dari mungkin kata-kata serapan dari bahasa Arab. Ya, latif biasa nama kita temukan nama Abdul Latif. Ya, Abdul Latif itu ya, indah ya. Jadi jawabannya di sini adalah indah. Bukan bunga, bukan hamba, bukan menari, bukan lembut, tapi latif itu sepadan dengan kata indah. Oke, nomor 4, eclipse. Eclipse ya, hati-hati lagi jangan sampai karena ini tulisannya ada kemiripan dengan elips maka Anda pilih lonjong ya. Penjepit itu adalah eclipse ya. Katulistiwa ya, ini tidak berhubungan, jadi yang berhubungan itu adalah gerhana, radang juga bukan. Jadi eclipse itu ya, nama lain dari gerhana. Jadi padanan katanya atau sinonim dari eclipse itu adalah gerhana. Nomor 5, porto ya, pernah dengar kata porto ini biasa di dunia ekonomi dan bisnis juga ya. Porto busana bukan, buaya juga bukan. Buana ini pengecohnya ini adalah benua atau dunia ya, biasa bukan. Ya, porto itu adalah biaya. Jadi jawabannya porto sepadan dengan kata biaya. Oke, 5 nomor untuk yang sinonim. Sekarang kita ke lawan kata atau antonim. Bagaimana tips dan pola pikir dari menjawab soal-soal antonim ya. Sama halnya dengan sinonim tadi, Anda benar-benar harus fokus dalam menjawab lawan kata atau antonim ini. Yang pertama, absurd ya. Absurd berarti Anda harus benar-benar tahu absurd ini apa ya. Absurd ini apa supaya bisa memilih lawan katanya ya. Nah, jawab absurd itu artinya tidak masuk akal atau mustahil ya. Absurd ya. Jadi yang benar atau yang berlawanan dengan kata ini yang di sini adalah masuk akal ya. Tadi tidak masuk akal ya, tidak masuk akal berarti lawan katanya masuk akal. Oke. Ya. Nomor 2, kabat. Ya, kabat. Pernah dengar kata ini ya. Kata yang sering kita jumpai adalah mengabat, artinya mengikat ya. Mengabat atau mengikat. Dalam kalimat ini ada, biasa di novel-novel ada kata mengabat, artinya mengikat ya. Jadi lawan katanya jangan sampai Anda pilih ikat. Nah, ini sinonimnya ya. Kuat ya, tujuan mengikat itu memperkuat, ini juga hampir sama dengan ikat ya, maka ini tidak. Tetap juga bukan. Nah, yang kemungkinan yang benar itu adalah longgar. Dan memang yang jawabannya yang benar itu adalah longgar. Jadi lawan kata dari kabat itu adalah longgar atau melonggarkan, bukan mengikat. Oke, nomor 3, takzim. Ya, takzim ini serapan juga dari bahasa Arab ya. Yang biasa lazim ya, yakin, patuh, hormat, acuh ya.
takzim itu biasa kita berlaku sopan santun. Kita jawab dulu arti takzim itu apa? Artinya amat hormat dan sopan. Arti lawannya adalah di sini acuh. Jawabannya lawan katanya adalah acuh. Dan nomor 4 adalah sekuler ya. Sekuler, kedua ini sekunder ya, ini A pilihan kedua itu. Yang kedua itu arti sekunder, ini bukan ya, sekuler ya ditanya. Nah, kita lihat dulu arti dari sekuler ya. Biasa aliran-aliran misalnya PKI itu kan. Nah, itu aliran sekuler. Atau misalnya ada yang agamanya itu teroris ya, atau sekuler ya. Seperti itu. Jadi arti dari kata sekuler artinya bersifat duniawi atau kebendaan, bukan kerohanian. Nah, arti lawan katanya adalah keagamaan ya, atau kerohanian nanti ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sekarang kita lihat nomor 5, demes. Nah, demes ini mungkin ada beberapa daerah yang masih menggunakan kata demes ini untuk menggambarkan sesuatu yang pipih ya. Jadi kalau sinonimnya demes itu ya pipih, rata, bisa untuk hidung pesek ya. Tapi demes ini biasanya ya untuk yang di bagian disandingkan dengan bagian tubuh yang pipi tadi ya. Apa yang pipi ya? Hidung pesek ya. Jadi demes itu artinya pipi atau pesek. Jadi lawan katanya adalah mancung ya. Oke, demikian ya. Soal-soal verbal ada 3 yaitu arti kata, padanan kata atau sinonim, kemudian lawan kata atau antonim yang disertai dengan tips dan triknya. Intinya apa? Perbanyak membaca dan mendengar ya. Perbanyak membaca dan mendengar bahasa-bahasa yang formal ya. Dan bahasa-bahasa daerah, kadang yang ada bahasa-bahasa daerah tertentu yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya tetap fokus. Karena biasanya untuk soal-soal sinonim dan antonim itu dibuat menjadi berurutan ya, menjadi berurutan. Tadinya kita fokus di sinonim, tiba-tiba muncul si antonim yang harusnya kita jawab menggunakan antonim, malah kita jawab sinonimnya ya. Itu mungkin semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.